sahabat dunia bidan, kali ini saya bersama dengan pasien Ibu Rizky. Ya, Ibu Rizky baru saja saya pasang IUD ya. Ya mau tanya, IUD sama spiral niku napa sami? IUD sama spiral. IUD itu ya sama ya. Kalau zaman dulu itu sebutnya spiral ya, karena memang alatnya seperti ini, spiral memang ya. Kalau zaman dulu alatnya seperti ini ya, spiral ya. Ya ini kalau zaman dulu yang tahun berapa ya? Pokoknya ketika ibu saya itu pakai ini ya, tapi tahun berapa gitu saya kurang paham tahun berapanya kita beralihnya ke ini. Nah, ke Cooper-T ini ya. Jadi kalau yang dulu lip slope ya ini, atau spiral karena bentuknya spiral gini, jadi disebut spiral gitu ya. Paham ya? Jadi sama sebenarnya, cuman beda. Sekarang sudah latah bilangnya itu mesti spiral gitu ya. Jadi sama saja, iya sama saja. Kalau sekarang sudah nggak ada spiral, yang modelnya spiral atau lip slope ini nggak ada. Nah di situ banyak sekali kegagalan kalau yang spiral. Kalau yang ini kan ada tembaganya juga, jadi meminimalisir untuk kegagalan. Oke? Ya, jadi baru saja saya pasang IUD. Terus ini bagaimana pengalamannya, gimana rasanya setelah dipasang? Pertama itu Takut katanya, ndredeg itu takut ya. Takut dipasangnya enggak terasa apa-apa sekali. Pas dipasang katanya nggak terasa sama sekali. Jadi tapi kebetulan ini pas dipasang itu menstruasi mau selesai. Jadi disarankan memang kalau pasang IUD itu menstruasi sudah hampir selesai. Jadi untuk serviks itu masih membuka ya, serviknya masih terbuka, jadi lebih mudah untuk dalam pemasangannya ya. Ibu ini berapa Mbak? Postpartum ya, habis melahirkan ya, habis melahirkan berapa bulan? Melahirkan 2 bulan, terus berarti anaknya umur 2 bulan ya. ASI eksklusif ya, jadi pakai ASI eksklusif. Untuk IUD tidak mengganggu ASI eksklusif. Nanti Mbak ya, tidak mengganggu untuk menstruasinya, jadi menstruasi tetap rutin setiap bulan. Menstruasi lebih banyak ya biasanya, kadang timbul kram. Sekarang ada kram enggak? Agak ada kram sedikit ya, karena apa? Kram itu habis dipasang, pemasangan itu kan benda asing ya, IUD itu kan benda asing. Terus benda asing itu tubuh ada upaya untuk mengeluarkan, jadi ada rahimnya kontraksi, tapi nanti lama-lama dia biasa ya. Nanti kalau menstruasi biasanya juga sedikit ada kram ya, ada kram sedikit. Terus selain itu juga kadang ada keputihan. Keputihan itu normal ya, asalkan tidak gatal, tidak bau ya. Warnanya juga tidak kuning atau putih seperti buih gitu, nggak boleh ya. Kalau seperti itu segera periksa, karena berarti ada something ya, ada sesuatu di daerah kewanitaan ya. Jadi menstruasi, terus keputihan itu karena memang IUD itu adalah benda asing di dalam tubuh ya, di dalam rahim, sehingga dia ada upaya untuk mengeluarkan. Seperti kalau kita pilek ya, kan ada kuman penyakit di dalam hidung. Kalau ada kuman penyakit di dalam hidung, tubuh berupaya untuk mengeluarkan penyakit itu. Caranya dengan membuat lendir supaya kumannya keluar. Nah, tubuh sementara ini menganggap IUD itu adalah benda asing ya. Jadi IUD itu benda asing, makanya tubuh berusaha untuk mengeluarkan ya. Dengan apa? Dengan menggunakan lendir. Makanya akseptor KB IUD itu seringkali mendapati dirinya itu keputihan atau flor albus ya, asalkan flor albusnya itu tidak menimbulkan rasa gatal, terus rasa nyeri, ada perubahan bau ya, baunya kok nggak enak, itu kemungkinan ada infeksi. Terus kalau
gatal itu kemungkinan ada jamur ya. Jadi kalau sudah gatal, bau, ada perubahan warna, misalkan jadi hijau, kuning, atau seperti susu yang basi, yang pecah ya, itu harus segera periksa ya. Terus untuk pemeriksaan IUD bisa dilakukan sendiri ya. Selesai menstruasi ya, bermenstruasi itu jadi bisa langsung melakukan pemeriksaan ya, langsung lakukan pemeriksaan. Caranya seperti ini. Ya, sekalian saya berikan contoh. Jadi ambil di kamar mandi ada istilahnya badukan ya kalau orang Jawa, kaki diangkat satu ya, diangkat satu, jari tengah itu dicuci dulu, dimasukkan ke dalam vagina ya, diraba. Nanti ada kayak apa ya? Bentar. Ki mau wis makan kung toh? Wis ya. Oh iya, sik bentar. Iya. Jadi IUD itu wujudnya kayak gini. Ini alat-alat macam-macam alat kontrasepsi ya. Terus untuk IUD yang kita pasang itu Cooper T ya, kayak gini. Yang dipasang tadi kayak gini ya. Cooper T. Jadi nanti di dalam rahim kan gini ya. Nah, gini kan? Nanti di dalam itu kayak gini ya. Kadang suami ngerasa ada coprok gitu ya. Jenengan bisa lakukan sendiri untuk ini tadi dimasukkan jarinya ya, masuk ke dalam vagina di sini, muter gitu, diputer ya. Jadi gini terus diputer gini. Kalau di dalam vagina terkena cairan lendir vagina ya, ini udah nggak kaku kayak gini, udah lemes, nggak kayak gini, jadinya lemes ya. Ini kan masih kaku, jadi benangnya kayak gini, nanti diputer gini, diputer. Nanti enak diputar di dalam vagina gini tak udah muter gini tak ya, bisa ya. Jadi lakukan setelah menstruasi selesai, sebelum melakukan hubungan seksual ini dicek dulu, itu setiap selesai menstruasi. Tapi ini nanti karena habis pemasangan jenengan kontrol 1 bulan setelah pemasangan ya, kalau udah bersih. Tapi ya karena ini tadi kan pas menstruasi, jadi diharapkan besok pas bersih. Iya. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi kalau ini nggak mengganggu ASI, enak sekali, nggak mengganggu sistem tubuh, tekanan darahnya nggak naik. Mbak udah dibuka. Sementara. Jadi tekanan darahnya nggak naik ya, biasa, normal. Kalau memang jenengan tekanan darahnya naik, bukan karena KB gitu maksudnya. Kita kan nggak bisa juga ya. Kadang orang nggak usah pakai apa-apa kan bisa naik tekanan darahnya. Nah ini juga bisa. Seumpama memang potensi dirinya atau gene sudah tekanan darahnya tinggi, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Tapi penyebabnya bukan karena KB, lain dengan seumpama suntik atau pil, itu karena hormonal, ataupun implan itu karena hormonal, jenengan itu bisa menyebabkan tekanan darahnya tinggi ya. Jadi ini kalau seumpama tekanan darahnya tinggi tidak jadi masalah ya. Untuk KASI tetap tidak ada masalah ya. Itu tadi ya untuk pemeriksaan itu. Ini bisa menyebabkan mungkin jenengan harus segera periksa kalau mungkin dari perdarahan banyak, biar itu namanya sudah komplikasi, jadi harus dilepas ya. Untuk selesai pemasangan biasanya ada sedikit bercak-bercak ya, tapi jenengan karena pemasangan tadi darahnya juga belum bersih banget, jadi mungkin ya kayak efeknya dari menstruasi tadi gitu ya. Jadi itu ya pemirsa ya, semoga ini bermanfaat. Silakan kalau memang ini bermanfaat buat Anda semuanya, silakan di-share ya, untuk supaya tidak Anda saja yang mendapatkan informasi, tapi banyak orang yang bisa mendapatkan informasi ini ya. Jangan lupa jika ada yang ingin didiskusikan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti kami berusaha untuk menjawab, tapi juga nggak janji juga ya, siapa tahu nanti saya pas repot gitu. Terus kalau benar-benar bermanfaat, like ya, dan jangan lupa subscribe. Oke, Dunia Bidan.